Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan sampaikan tips simple bagaimana meningkatkan kualitas data dari form yang kita buat dengan Kobo Toolbox menggunakan fitur appearance dan regex atau regular expression untuk effortless data cleaning. Tujuannya adalah kemudahan kita dalam membersihkan data ya. Bahkan mungkin tidak perlu lagi kita melakukan data cleaning. Nah, data yang berkualitas itu dampaknya adalah data cleaningnya akan minimalis gitu ya. Tidak repot-repot lagi kita melakukan data cleaning. Seperti kita tahu bahwa data cleaning itu bisa memakan porsi sekitar 70-80% dari kegiatan data analis kita ya, data analitik kita ya. Jadi ini pekerjaan yang sangat penting ya. Kemudian hasilnya tentu akan jadi valid, dan yang penting juga adalah menghemat waktu, sangat menghemat waktu ya, serta ujungnya adalah hemat biaya gitu. Nah, ada beberapa tips yang kelihatannya kecil ya tapi penting gitu. Yaitu pertama, kita punya di Kobo itu ada opsi di bagian appearance ya, di bagian tampilan itu. Contohnya ketika kita mau menginput angka tahun, nah di seleksinya itu bisa kita tetapkan bahwa itu adalah hanya tahun saja, bukan number ya, bukan numerik, tapi time-nya adalah appearance-nya atau date ya, date appearance-nya bukan tanggal tapi tahun saja gitu, sehingga menyebabkan kita tidak salah di dalam input dan cepat gitu ya. Kemudian input, ada juga seringkali ketika menginput angka itu separator ribuan itu tidak tampak gitu ya. Padahal itu sangat penting. Ketika nolnya lebih dari 1, ketika nolnya ribuan, nolnya mungkin 10 ribuan, itu kadang-kadang mata kita tidak bisa awas gitu melihatnya, sehingga salah di dalam menginput. Katakan kita punya pertanyaan, berapa pendapatan per bulan Anda? Dia isi salah nolnya kurang 1 gitu, atau kelebihan 1. Dampaknya adalah data yang kita terima akan jadi salah persepsi ya, salah input gitu. Nah, dengan appearance 1000 minisep ini kita akan dapatkan visual yang memudahkan si enumerator dalam menginput data gitu, sehingga tidak salah. Kemudian ini saya kasih lihat contohnya, mungkin ya ini, atau nanti saja. Ada juga yang begini, menggunakan regular expression. Jadi di Kobo ada validasi input itu menggunakan metode regular expression, atau memasukkan fungsi perintah regex atau regular expression, sehingga bisa dibatasi atau dipagari, dikasih pagar supaya tidak salah di dalam input. Contoh, ketika kita mau menginput angka hanya 4 digit, maka kita bisa menggunakan formula ini, yaitu regex kurung titik koma kemudian tanda topi ini ya, ada di sebelumnya pakai apostrof 0 sampai 9, jadi maksudnya angka 0 sampai 9 di mana digitnya hanya 4 gitu, ditutup dengan tanda dolar dan apostrof gitu, kurung tutup. Nah, ini tipe pertanyaannya harus bentuk teks ya, tipenya harus teks, kemudian appearance-nya numbers, sehingga keyboard yang muncul di dalam aplikasi Kobo Collect itu yang muncul adalah gambar keyboard angka saja. Itu untuk bantu supaya tidak ada kesalahan. Bisa juga membatasi input hanya 6 karakter gitu ya. Kita bikin formula regex seperti ini. Tetap pertanyaan harus berupa teks ya. Kemudian membatasi input angka hanya minimal 5 digit, maksimal 6 digit. Kita bisa bikin seperti ini. Atau memvalidasi nomor telepon seluler. Misalkan kita menanyakan nomor HP Anda berapa.
Kita bisa menggunakan validator ini, rumusnya seperti ini, sehingga tidak ada kesalahan dalam menginput data, tidak ada kelebihan digit, karena nomor telepon seluler itu ada ketentuannya ya dalam mem-create sebuah nomor HP gitu ya, jadi tidak boleh asal gitu ya. Ketika asal ngisi dia akan ngasih tahu salah, ada kebanyakan digitnya, kurang digitnya, dan seterusnya. Kita bisa menggunakan regular expression ini. Nah, ada juga kita bisa menggunakan fungsi validation kriteria dengan menambahkan seperti ini dalam membatasi jumlah pilihan jawaban. Misalkan ada multi choice ya. Multi choice kita bisa milih lebih dari satu, tapi kita bisa batasi hanya boleh milih 3 gitu. Kita bisa menggunakan perintah count minus selected pada pertanyaan ini. Titik itu menunjukkan pertanyaan ini kurang dari sama dengan 3. Jadi boleh 2, boleh 1. Tapi maksimal hanya 3 gitu. Oke, kita coba lihat langsung ya di TKP-nya. Lihat di contoh ini. Membatasi tahun saja. Saya sudah siapkan sih sebetulnya, di sini ada. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika saya input, yang muncul adalah hanya tahun saja. Tidak ada kita harus menginput dengan keyboard, hanya kita tinggal tunjuk saja gitu ya. Kita akan dapatkan nilai atau value tahun saja gitu ya. Misalkan di sini saya mau ambil tahun 2000 gitu ya. 2000. Tahun 2000. Nah, gitu. Jadi tidak ada peluang dia melakukan kesalahan input. Kemudian nilai dalam rupiah, misalkan nilai tanahnya berapa, misalkan 100 juta. Nah, kalau tanpa titik kan bingung tuh. Ini udah benar belum ya? Nah, kalau ada di sini ada keterangan comma separated, thousand separation. Jadi akan jelas, oh ini 100 juta. Saat ini menjadi 1 miliar. Kalau misalkan begini, berapa ini 1 miliar bukan ya? Oh ini baru 15 juta. Oh tambahkan. Nah gitu. Jadi dengan ini kita bisa, dengan perintah sederhana ini kita bisa memperoleh input data yang berkualitas, yang benar, tepat gitu ya, presisi ya. Kita lihat di formnya sebenarnya kayak apa sih. Nah kita lihat seperti ini, tahun lahan dikuasai. Tahun lahan dikuasai kan diminta hanya tahun saja ya. Jadi di appearance-nya, kalau di sini ada question option, di bagian appearance ini bisa kita pilih tahun, bulan, tahun atau yang lain. Kita pilih year aja gitu. Jadi yang muncul nanti adalah angka tahun saja gitu. Hanya tinggal kita pilih, tidak perlu kita ketik. Kemudian nilai tanah. Nah ini kita pakai perintah di appearance-nya thousand sep gitu ya. Thousand pakai S minus sep itu dari separator, thousand separator. Jadi kita akan dapatkan angka yang ribuan gitu ya, dikasih tanda titik atau koma. Kemudian sama halnya dengan ini, menggunakan thousand separator seperti itu. Bagaimana kalau regex, regular expression? Kobo itu bisa menggunakan atau memanfaatkan fitur regular expression untuk membatasi respon atau jawaban. Nah, penggunaan regex ada ketentuannya ya. Ketentuannya jadi diawali dengan kata regex, dan pada pertanyaannya itu di tipe pertanyaan text question, bukan angka ya, bukan number tapi text question. Text question kemudian diawali dengan regex, kemudian ada tanda kurung buka, kemudian titik, dan habis titik itu ada koma, kemudian perintah regexnya di dalam wilayah tanda apostrof itu ya, kutip gitu ya, kutip tunggal nih. Perintahnya ada di sini.
Perintahnya itu macam-macam ya, ini ada ketentuannya. Pertanyaan misalkan ini sebagai pembuka, ini sebagai penutup dari perintah. Ini teman-teman bisa langsung akses saja ke support Kobo Toolbox. Kemudian kata kuncinya adalah regex. Nanti teman-teman akan diarahkan ke sini. Sini diberitahu bagaimana menuliskan sebuah formula regex. Nah, ada juga teman kita di web yang banyak menulis tentang regex ya. Di websitenya Huzefril.com nih, dia menulis banyak tentang regex. Jadi kalau mau input data apa aja, nomor telepon, NIK, KTP, itu ada perintahnya, ada regexnya. Misalkan KTP ya, regex KTP. KTP itu punya ketentuan format data yang diinputnya seperti apa. Nah, ini berdasarkan PP nomor 37 sekian. Jadi dia itu panjangnya 16 digit. 6 digit pertama adalah kode wilayah, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan. 6 digit kedua adalah tanggal, bulan, tahun lahir. Kalau perempuan ditambah 40 untuk tanggal lahirnya. 4 digit terakhir adalah nilai urutan saja. Nah, ini akan diterjemahkan dalam bentuk regexnya seperti ini. Itu yang cukup ketat ya, yang menengah. Ada yang sederhana cukup begini. Gitu ya. Jadi macam-macam yang sangat cukup lengkap seperti ini. Jadi ada berjenjang regex juga ya untuk KTP ini. Inilah yang kita masukkan ke dalam form kita. Di dalam form kita nih. Seperti nick ini kita harus atur supaya tidak salah dalam inputnya. Bagaimana membatasinya? Ya kita harus buat regexnya. NIK itu gimana regexnya? Di sini, di validation criteria, kita input saja regexnya. Nah, sesuai dengan yang tadi Mas Huzefril ini bikin gitu ya. Sehingga nanti input datanya akan sudah rapi dan tidak salah gitu ya. Ketika salah input, kita bisa tandai ngasih data salah input misalkan gitu ya. Kita bisa bikin seperti itu. Nomor HP juga regexnya ada, regular expressionnya. Ini adalah cara kita dalam membatasi atau mengurangi error, mengurangi kesalahan di dalam input di lapangan. Dan ujungnya adalah kita tidak terlalu repot di dalam, mungkin kita tidak lagi perlu melakukan data cleaning karena data sudah bagus ya, sudah tepat dalam pengisiannya. Itu jadi sangat sederhana, tinggal copas saja gitu ya. Tapi kita akan mendapatkan manfaat yang besar gitu dari sini. Nah, ini yang terakhir, bagaimana membatasi jumlah pilihan. Kita ingin membatasi hanya 3 pilihan saja di sini. Ketika 2, oke, bisa ya, valid ya. Ketika 3, oke, valid. Tapi melebihi dari 3, dia akan kasih tahu bahwa pilihan Anda melebihi dari 3 macam warna. Kalau gini salah juga karena tetap 4 ya. Kalau gini 3 tambah sini nggak bisa gitu. Nah, ini bagaimana validation kriterianya itu hampir sama. Validation kriterianya kita bisa lihat di sini. Coba kita buka dulu. Nah, ini contohnya perintah yang kita buat di sini adalah count minus selected this question. Tandanya adalah kurung buka titik kurung tutup. Logical testnya adalah kurang dari sama dengan 3. Count selected minus selected this question. Pertanyaan ini tuh disimbolkan dengan kurung buka titik kurung tutup lebih kecil sama dengan 3 gitu ya. Artinya hanya maksimum 3. Lebih kecil dari 3 boleh gitu.
Hanya perintah sederhana ini tapi bisa membantu kita dalam mengarahkan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Oke, terima kasih. Itu aja yang bisa saya berikan tips hari ini. Semoga bisa teman-teman manfaatkan. Sampai ketemu lagi di tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.